hari ini berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sama untuk dalam rangka sosialisasi single sign-on dan layanan IT. Perkenalkan, saya Maestiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi Telkom University, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan baik di Telkom University Purwokerto maupun untuk semua mahasiswa Telkom University Purwokerto, khususnya yang saat ini ya, untuk jadwal untuk S1 Bisnis Digital, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Teknik Industri, serta S1 Teknik Logistik, di mana dapat meluangkan waktu pada acara hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung ya kepada adik-adik mahasiswa semua untuk bergabung di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi dari single sign on gitu ya, sehingga di mana satu akun itu dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Putih gitu ya. Layanan itu berupa nanti adik-adik dapat mengakses aplikasi, yaitu aplikasi berupa iGrasias, Telyu 1 ataupun My Telyu Mobile. Juga nanti dapat mengakses lisensi berupa Microsoft 365 serta blog mahasiswa dan selanjutnya untuk koneksi internet. Nanti mungkin untuk lebih lanjut ya, lebih dijelaskan oleh tim service desk kami yang akan diwakili oleh Mbak Nurul dan Mbak Sarah. Kami juga ingin mengucapkan maaf gitu ya bila nanti terdapat kekurangan ataupun tadi ada kekurangan-kekurangan selama berjalannya acara ini atau hal-hal yang sekiranya tidak berkenan gitu ya. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami berikan. Semoga ada hikmat yang didapat dari sosialisasi ini dan adik-adik dapat mengimplementasikan langsung apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan dari Service Desk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI Direktorat Putih yang akan disampaikan oleh Mbak Sarah dan Mbak Nurul dari tim Service Desk. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya ya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan record atau rekamannya akan kami share ke web kami, web Service Desk setelah selesai kegiatan. Jadi buat teman-teman yang mungkin kelewat, nggak usah khawatir karena nanti bisa play ulang rekamannya di web kami ya. Dan harapannya karena ini adalah hari terakhir sosialisasi SSO untuk TUP, teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik dan semuanya lancar aktivasi SSO-nya. Dan kalau dilihat juga di sini ada yang sudah join Teams-nya menggunakan akun SSO ya. Gitu, baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja sosialisasinya. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silakan bisa disimak supaya perjalanan aktivasi SSO-nya bisa dilancarkan. Dan kepada Mbak Sarah dan Mbak Nurul, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Sarah yang akan memandu sesi sosialisasi atau User Education SSO Telkom University Purwokerto tahun 2024. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, teman-teman, untuk menyimak sosialisasi ini ya, silahkan disimak baik-baik dikarenakan tahapannya cukup panjang. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa disampaikan melalui kolom chat dan pada setiap sesi akan ada jeda sebentar ya teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan untuk bertanya seperti itu. Oke, baik, kita mulai saja untuk aktivasi SSO ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum familiar ya, SSO itu apa sih? Nah, SSO ini merupakan single sign-on atau sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Jadi teman-teman untuk username dan password hanya menggunakan satu. Jadinya untuk aplikasi semuanya sudah
sama gitu ya username dan password-nya. Nah, kemudian layanan-layanan apa saja yang bisa diakses menggunakan akun SSO ini? Teman-teman bisa mengakses satu framework, Ygracias, Microsoft 365, Telio Connect, MyTelio Mobile, dan Blog Student. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke tahapan untuk membuat akun SSO-nya. Ini teman-teman bisa diakses saja linknya, yaitu 1.telkomuniversity.ac.id. Kemudian teman-teman nanti diklik tombol buat akun SSO, seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman untuk aktivasinya bisa dipilih sebagai mahasiswa, dan masukkan NIK ya teman-teman, NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau kartu keluarga masing-masing, seperti itu. Nanti teman-teman klik tombol verifikasi. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti setelah verifikasinya sesuai, akan masuk kode OTP ke email teman-teman masing-masing. Apabila ada kendala atau notifikasi yang menyebutkan NIK teman-teman tidak sesuai, silakan bisa dikonfirmasikan ke LAA Purwokerto terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti dari Purwokerto yang akan menginformasikan ke kami seperti itu. Jadi dikonfirmasikannya ke LAA Purwokerto terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sampai tahap ini setelah memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke email teman-teman masing-masing seperti itu ya. Nah, ini emailnya nanti akan tercantum email teman-teman masing-masing. Bisa dimasukkan saja ke kolom OTP-nya, kemudian klik konfirmasi seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian di sini teman-teman diharuskan membuat kata sandi sesuai kriteria yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman, kriteria password. Untuk jadi perhatian juga, untuk username ini sudah di-generate-kan oleh sistem ya teman-teman, jadi tidak bisa diubah. Seperti itu. Untuk username ini ada beberapa mahasiswa yang username-nya di-generate-kan baru dari username yang lama itu diubah seperti itu ya teman-teman. Dikarenakan teman-teman username yang sebelumnya ini tidak layak pakai. Misalkan teman-teman username lamanya itu terang bulan. Nah, itu tidak layak pakai sehingga di-generate-kan username baru sesuai nama teman-teman masing-masing. Nah, apabila username-nya bentrok juga dan sudah ada yang sama dengan mahasiswa lainnya, nanti teman-teman akan mendapatkan username yang baru. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga, "Kak, username saya sama dengan yang sebelumnya di ETTP, itu tidak masalah?" Iya, itu tidak masalah ya, Kak. Username teman-teman sekalian akan sama dengan username yang di Telkom ini dikarenakan username yang lama di ITTP itu sudah memenuhi kriteria di sistem Telyu di Bandung, seperti itu. Perlu diperhatikan lagi untuk username ini tidak dapat dirubah ya teman-teman, seperti itu. Nanti teman-teman apabila sudah membuat kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi, silakan bisa diklik simpan saja. Di sini nanti teman-teman akan masuk ke halaman ketentuan, teman-teman bisa dibaca dan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Kemudian di paling bawah nanti ada kolom checklist, teman-teman bisa di-checklist saja. Kemudian diklik simpan, seperti itu. Nah, di sini tampilan apabila teman-teman sudah berhasil membuat akun ya. Di sini ada layanan yang bisa langsung diakses teman-teman. Di antaranya ada Ygracias, Telio 1, Microsoft 365, Telio Connect, dan MyTelio Mobile. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi layanan selanjutnya, silakan apabila ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand ya teman-teman, supaya nanti kita komunikasinya dua arah, seperti itu. Oke, baik. Dari Kakak atau Bapak Harimurti seperti itu ya, apa ada yang ditanyakan? Silahkan bisa langsung di-open mic-nya. Oke, silahkan Kak Harimurti Satriotomo bisa langsung
open mic-nya saja apabila ada pertanyaan. Mohon maaf untuk suaranya ini tidak terdengar ya, Kak. Suaranya tidak terdengar. Silahkan bisa dibantu di chat di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan saya jawab seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya ulangi kembali ya, akan ada sesi pengulangan materi satu kali lagi. Silakan disimak baik-baik seperti itu. Ini teman-teman silakan akses website 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik tombol yang buat akun SSO di bawah lupa sandi ini ya teman-teman. Bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing. Apabila sudah diklik, nanti akan diarahkan ke halaman verifikasi NIK. Silahkan dimasukkan NIK atau nomor induk kependudukan teman-teman masing-masing. Itu NIK ada di KTP atau di kartu keluarga teman-teman seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk aktivasinya dipilih sebagai mahasiswa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengalami kendala, NIK tidak sesuai seperti itu, silakan hubungi ke LAA Purwokertonya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti LAA Purwokerto yang akan membantu menyampaikan ke kami seperti itu. Namun apabila tidak ada kendala, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke halaman kode keamanan. Nah, kode keamanan atau OTP ini akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Nah, emailnya di sini nanti disebutkan apabila emailnya tidak sesuai, silakan teman-teman bisa menghubungi melalui WhatsApp yang tertera di layar teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Oke, itu kalau email teman-temannya tidak sesuai seperti itu ya. Nanti WhatsApp aja ke nomor Service Desk Bandung, nanti akan dibantu seperti itu. Nah, ketika kalian sudah memasukkan kode OTP, nanti diklik konfirmasi saja. Kemudian akan masuk ke halaman pembuatan kata sandi. Nah, di sini nanti teman-teman ada username atau nama pengguna yang ditampilkan. Silahkan untuk browser teman-teman bisa disesuaikan ya, jangan ada translate otomatis, karena akan berpengaruh ke tampilan username teman-teman seperti itu. Apabila username teman-teman tidak sesuai, bisa di-refresh dulu browsernya seperti itu ya. Untuk jadi catatan juga, username ini tidak dapat diubah ya teman-teman. Jadi silahkan dicatat username-nya beserta password yang sudah teman-teman buat seperti itu. Karena khawatir ada hilaf atau lupa gitu ya teman-teman. Bisa dicatat terlebih dahulu untuk username dan password-nya. Jadi apabila ada kendala, teman-teman bisa mudah melaporkan ke kami untuk username atas nama ini saya ada kendala seperti itu. Kemudian lanjut di halaman ketentuan, nanti teman-teman bisa langsung dibaca dan dipahami untuk ketentuannya. Bisa sampai bawah ya, di-scroll ke bawah, ada checklist untuk saya telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Silahkan di-checklist, kemudian teman-teman diklik simpan ya. Nah, nanti teman-teman apabila sudah berhasil membuat akun, maka akan tampil seperti halaman ini ya. Jadi beberapa layanan akan tampil seperti apa saja layanan yang bisa teman-teman akses, seperti itu. Oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan?
Silahkan apabila ada pertanyaan bisa di raise hand kembali. Kemudian untuk materi dan rekaman nanti akan dibagikan setelah acara sosialisasi selesai, seperti itu ya teman-teman. Silahkan untuk Kakak Ignatius, boleh di-open mic-nya, Kak. Oke, suara saya terdengar tidak ya? Iya, terdengar, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ada yang mau saya tanyakan gitu ya. Jadi terkait dengan penggunaan email gitu, karena kami di IT Telkom itu biasanya pakai username @ittelkom_pwt_acid. Nah, setelah saya membuat SSO ini, di sini diberikan email yang baru gitu ya, username @student_telkom_university_acid. Nah, itu untuk penggunaannya seperti apa ya? Apakah nanti yang IT Telkom itu tidak bisa digunakan lagi atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Baik, Kak, untuk email itu nanti yang dari IT Telkom tidak akan digunakan kembali, namun masih tetap akan aktif sampai Agustus 2025 seperti itu ya. Nah, nanti selanjutnya bisa mulai menggunakan akun yang student.lu. Tapi mau dari sekarang menggunakan akun student.lu itu tidak masalah ya, Kak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Baik, sama-sama. Oke, teman-teman kita lanjut ke layanan selanjutnya. Di sini apakah ada yang bertanya lagi dari Kakak Octavia? Silahkan, ada pertanyaan. Oke, sepertinya aman ya. Oke, kita lanjut. Nanti teman-teman bisa diklik login TileU 1 ini ya, yang di bawah. Nah, teman-teman bisa diklik saja, nanti akan diarahkan ke halaman 1 kembali. Teman-teman akan diarahkan ke halaman 1 framework. Nah, 1 framework ini apa sih? Itu nanti teman-teman akan melihat kumpulan dari aplikasi-aplikasi ya yang tersedia selama menjadi mahasiswa Telkom University. Nah, ini bisa diakses dengan 1 kali login saja. Nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan seperti berikut, seperti itu. Nanti teman-teman klik connect with Microsoft 365 seperti itu ya. Atau apabila, Kak, saya ketinggalan tombolnya tidak terklik, teman-teman bisa akses saja link 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik tombol Connect with Microsoft 365. Apabila teman-teman terkendala untuk menghubungkan atau klik tombolnya, teman-teman bisa dicoba di browser lain seperti itu ya, atau di browser Chrome dengan mode penyamaran atau incognito terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman apabila sudah diklik, teman-teman akan menampilkan untuk halaman login. Teman-teman bisa dimasukkan yang tadi ya email, username @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini untuk pertama kali saja ya teman-teman akan tampil untuk melakukan aktivasi MFA atau Multifactor Authentication. Ini merupakan metode autentikasi yang mengharuskan teman-teman memakai 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office maupun akun Office, seperti itu ya teman-teman. Hal ini berguna untuk membantu menjaga akun teman-teman agar tetap aman dan mencegah hacker mendapatkan akses informasi pribadi, seperti itu teman-teman. Jadi jangan di-skip ya untuk aktivasi autentikator ini. Nah, untuk aplikasi autentikatornya sendiri, teman-teman ada 2 aplikasi yang kebetulan dipakai gitu ya, ada Google Authenticator dan Microsoft Authenticator. Silakan teman-teman memakai salah satunya saja untuk dipakai sampai nanti ya tahapannya selesai, karena akan ada 2 akun yang dipasang di aplikasi Authenticator tersebut, seperti itu. Nanti teman-teman apabila sudah menemukan halaman seperti berikut, silakan diklik next saja. Namun jangan lupa teman-teman sudah menginstall terlebih dahulu aplikasi autentikatornya di handphone, seperti itu ya teman-teman.
Nah, teman-teman, apabila yang menggunakan Microsoft Authenticator maupun Google Authenticator, silahkan dipilih yang I want to use a different Authenticator app. Yang di bawah ini ya, teman-teman, yang tulisannya warna biru. Itu diklik saja. Nanti teman-teman kemudian akan disuguhkan tampilan untuk setup your account. Ini teman-teman klik next saja. Nah, teman-teman nanti ada scan QR di layarnya masing-masing. Silahkan di-scan terlebih dahulu, dikarenakan di setiap layar atau setiap pengguna ini QR-nya berbeda ya, teman-teman. Jadi akan masing-masing akun di-scan terlebih dahulu, seperti itu. Scan-nya menggunakan aplikasi Google Authenticator atau Microsoft Authenticator di handphone masing-masing, teman-teman. Seperti itu. Nah, apabila sudah di-scan, nanti akan muncul kode di handphonenya. Ini nanti di laptopnya diklik next saja, nanti akan muncul kolom untuk memasukkan kode autentikator yang ada di handphone. Silakan teman-teman masukkan kode 6 digitnya yang tampil di handphone ke kolom yang tersedia di laptopnya masing-masing, seperti itu. Apabila sudah, nanti teman-teman diklik next saja. Nah, teman-teman, itu untuk metode yang pertama ya. Teman-teman bisa memilih metode yang pertama menggunakan aplikasi autentikator dan metode kedua untuk metode nomor telepon. Nah, untuk aplikasi autentikator ini diwajibkan ya, teman-teman. Silahkan ada pertanyaan dari Kakak Anung, bisa langsung di open mic saja. Cek, apakah suara saya udah kedengaran, Kak? Iya, terdengar, Kak. Ini saya ingin bertanya, Kak, untuk autentifikator ini aplikasinya loginnya pakai Microsoft yang kita punya atau gimana ya, Kak? Nah, untuk Microsoft Authenticator ya, Kak. Untuk Microsoft Authenticator itu bisa langsung menggunakan akun sendiri saja, akun pribadi. Kemudian untuk Google Authenticator juga baiknya menggunakan akun pribadi, seperti itu. Dikarenakan apabila Kakak berpindah handphone nih, nah nanti tinggal di login aja akun pribadinya, nanti otomatis kok masuk kode Authenticator lagi tanpa harus di-reset dari admin, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Mari kita lanjutkan ke metode yang kedua. Ini teman-teman ada metode nomor telepon ya. Apabila yang mengaktifkan nomor telepon, silahkan dimasukkan kode negaranya dahulu, yaitu Indonesia, kemudian diikuti dengan nomor telepon tanpa angka 0 ya teman-teman, jadi langsung 8, misalkan 081. Jadi misalkan 081 langsung aja 81, seperti itu. Kemudian pilih text me code. Kemudian diklik next. Nah, teman-teman sebelum kodenya masuk ke SMS atau WhatsApp teman-teman masing-masing, ini teman-teman perlu memasukkan kode CAPTCHA terlebih dahulu gitu ya, supaya Microsoft-nya tahu nih kalau yang aktivasi autentikator ini bukan robot gitu ya. Nah, nanti teman-teman masukin kode CAPTCHA-nya dari kiri ke kanan, dari atas terlebih dahulu, kemudian ke bawah, kiri ke kanan, seperti itu. Nanti diklik next saja. Nah, ini nanti dari Microsoft akan mengirimkan kode melalui SMS atau WhatsApp ya teman-teman, silahkan di-enter saja kodenya. Apabila teman-teman tidak mendapatkan kodenya nih dalam rentang waktu, misalkan, Kak saya udah 5 menit tapi belum dapat kodenya, seperti itu, silahkan diklik resend code saja. Seperti itu. Nanti setelah dimasukkan kodenya, teman-teman diklik next saja. Nah, ini untuk metode yang kedua menggunakan SMS atau nomor telepon itu akan muncul SMS verify seperti tertampil di layar. Ini maka teman-teman sudah berhasil mengaktifkan metode verifikasi menggunakan nomor telepon. Jadi klik next saja. Maka akan selesai. Nah, di sini ada metode yang ketiga ya. Ini kebetulan metode yang ketiga dari Microsoft-nya sendiri. Itu namanya app password, seperti itu. Nanti teman-teman di sini silakan buat nama app password-nya minimum 8 karakter, misalkan Tell You Microsoft atau Tell You Microsoft 2024. Kemudian diklik next. Nah, nanti akan di-generate-kan password random oleh Microsoft ya, teman-teman. Di sini di bawah name ini ada password. Nanti teman-teman di save saja password-nya.
Jangan lupa disimpan di yang tempat aman yang sekiranya teman-teman aman gitu ya. Menurut teman-teman aman silahkan di-save. Kemudian nanti teman-teman diklik done saja. Nah, ini ada 3 metode ya teman-teman. Apabila teman-teman hanya menggunakan satu, misalkan, "Kak, saya udah aktifin Microsoft Authenticator atau Google Authenticator, terus nggak ada pilihan buat nomor telepon dan e-password," itu tidak masalah. Berarti Authenticator teman-teman sudah menyala gitu ya, verifikasi untuk MFA-nya sudah menyala dan akan dikirimkan kodenya ke aplikasi yang teman-teman install gitu ya. Seperti itu. Apabila menggunakan nomor telepon tidak apa-apa, apabila ingin menggunakan dua-duanya nih, teman-teman bisa explore ya untuk mengaktifkan aplikasi Authenticator dan nomor telepon secara bersamaan itu bagaimana, silahkan di-explore. Nah, kemudian teman-teman apabila akan masuk ke aplikasi satu, ini teman-teman akan disuguhkan untuk memasukkan kode seperti itu ya. Baik itu kode dari Authenticator atau dari SMS, silahkan dimasukkan kodenya. Kemudian di-checklist saja teman-teman yang don't ask again for 90 days ini, nanti teman-teman tidak perlu memasukkan kembali kode-kode itu selama 90 hari. Namun untuk jadi catatan teman-teman, aplikasi Authenticator-nya jangan dihapus ya atau di-uninstall. Karena nanti khawatir apabila akan masuk kembali, teman-teman membutuhkan kode dan kodenya tidak ada, itu harus di-reset terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita masuk ke satu framework homepage. Di sini teman-teman bisa melihat aplikasi-aplikasi yang bisa diakses selama menjadi mahasiswa Telkom University ya teman-teman. Di sini nanti bisa dieksplor saja, seperti itu. Kemudian sesi selanjutnya kita masuk ke Igracia. Silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung di raise hand saja atau di chat di kolom chat seperti itu ya. Oke, teman-teman untuk login di aplikasi Authenticator ini menggunakan email pribadi saja ya teman-teman. Silahkan untuk di Google Authenticator menggunakan email Google pribadi, untuk di Microsoft Authenticator menggunakan akun Microsoft pribadinya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan akun yang @student atau @ittp seperti itu ya teman-teman. Untuk penggunaan di iOS, silahkan di aplikasi yang diinstalnya sudah betulkah menggunakan Microsoft atau Google Authenticator? Karena di iOS ini akan, kalau kakaknya ketik Authenticator itu yang munculnya Authenticator warna biru ya, itu tidak dari Microsoft atau dari Google, sehingga biasanya itu akan bermasalah. Silahkan cari Microsoft Authenticator yang lengkap ya Kak, atau Google Authenticator, seperti itu. Oke, untuk yang sudah memakai metode nomor telepon itu tidak masalah ya apabila tidak menggunakan aplikasi Authenticator. Namun biasanya ini dari Microsoft-nya memaksa kakak-kakak sekalian atau teman-teman sekalian untuk menggunakan juga aplikasi Authenticator. Jadi untuk nomor telepon ini kasusnya ada lebih spesial gitu ya. Ketika sudah mengaktifkan nomor telepon pasti akan diminta menggunakan Authenticator. Tapi apabila sudah menggunakan Authenticator itu tidak akan dipaksa menggunakan nomor telepon seperti itu. Ya, untuk di Authenticator-nya itu untuk keamanan data teman-teman ya, supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, Microsoft ini memaksa teman-teman untuk menjaga keamanannya seperti itu dengan mengaktifkan Authenticator. Oke, teman-teman cukup ya. Kita lanjut ke
layanan Igrasias atau Integrated Academic Information System, di sini teman-teman bisa mengakses portal akademik maupun non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosennya secara online. Nah, teman-teman apabila masih membuka halaman Teliu 1, di sini teman-teman bisa melihat icon Igrasias di bawah AI Proctoring atau di samping Hybrid Course karena setiap laptop pixelnya berbeda, silakan bisa disesuaikan. Bisa diklik saja icon Igrasias atau teman-teman bisa langsung akses link igrasias.telkomuniversity.ac.id. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan halaman utama terlebih dahulu. Di sini teman-teman harus login kembali gitu ya untuk mengakses Igrasiasnya. Silahkan klik tombol login. Nah, di sini teman-teman memilih tombol yang mahasiswa ya. Nanti dimasukkan username dan password. Nah, untuk username-nya dimasukkan username saja tanpa add student. Jadinya bukan email ya teman-teman yang dimasukin username-nya. Jadi cuma username aja tanpa add student seperti itu. Kemudian password-nya sama seperti yang tadi dibuat. Kemudian nanti teman-teman diklik login. Nah, ini teman-teman halaman utama teman-teman nanti bisa terlihat ya. Nah, mohon jadi perhatian untuk teman-teman yang di Purwokerto ini data seperti nilai, jadwal, atau yang mungkin udah tinggal ngurus sidang nih, berarti di bagian TAPA seperti itu. Apabila datanya masih kosong, ini dikarenakan masih dalam proses migrasi ya teman-teman. Jadi bisa ditunggu saja atau dicek secara berkala untuk datanya seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila ada yang bertanya, Kak data saya belum muncul, Kak data nilai saya nggak ada, itu masih dimigrasikan ya teman-teman. Jadi ditunggu saja, bukan hilang seperti itu ya. Oke, nah di Igrasias ini teman-teman perlu mengaktifkan autentikator juga ya. Jadi tadi dua, yang pertama di akun Microsoft atau di email seperti itu, yang kedua di akun Igrasias. Nah, untuk mengaktifkannya seperti apa? Teman-teman bisa mengakses menu akun, kemudian pilih pengaturan out, kemudian pilih apps out setting, seperti itu. Nanti teman-teman akan muncul halaman tahapan-tahapan untuk melakukan aktivasi autentikatornya seperti itu. Silahkan untuk tahap 1 teman-teman sudah menyelesaikannya ya, yang tadi download aplikasi autentikatornya sudah, kemudian teman-teman bisa tinggal klik generate QR code saja. Apabila QR code-nya sudah tertampil seperti biasa, teman-teman di-scan saja QR code-nya. Nanti akan muncul kembali kode di aplikasi autentikator teman-teman yang baru untuk Igrasias ya. Jadi bisa diverifikasikan nomornya, masukkan tokennya kembali ke langkah 4 ini. Masukkan token apps out di sini, silahkan kemudian diklik, silahkan klik di sini. Seperti itu. Apabila sudah muncul, silahkan teman-teman bisa diklik save saja, seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk penjelasan yang di Igrasias. Silahkan ada pertanyaan. Oke, untuk yang terkendala login, teman-teman bisa dicoba dari browser lain terlebih dahulu atau browser Chrome dengan mode incognito atau penyamaran ya, teman-teman. Apabila ada yang terkendala masuk mau ke Microsoft atau ke Igrasias, silahkan bisa dicoba dari browser lain atau browser Chrome dengan mode penyamaran atau incognito terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Di sini ada pengenalan untuk Microsoft 365 yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Silahkan kepada Mbak Nurul. Baik teman-teman, izin melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan tentang layanan Microsoft 365. Jadi 365 ini merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Untuk aksesnya, teman-teman bisa kunjungi halaman office.com, kemudian klik sign in. Setelah itu, untuk loginnya, masukkan username-nya, diawali dengan username
SSO, kemudian diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id dan passwordnya yang sama dengan SSO. Setelah itu nanti akan diminta untuk menginputkan kode 6 digit, didapatkannya bisa dari Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Kemudian berikut tampilan berhasil login ke Office 365. Setelah itu berikut panduan instalasi Microsoft Office 365 bisa di-scan di barcode berikut. Setelah itu, setelah berhasil login, nanti ada fitur untuk install Office-nya, bisa di kanan atas ya, di menu install Office. Setelah itu dilanjutkan untuk download-nya. Nah, ini untuk salah satu cara untuk aktivasi Office, jadi bisa buka salah satu aplikasi Office. Di sini contohnya Microsoft Word, kemudian pilih sign in di kanan atas. Untuk loginnya sama seperti sebelumnya, menggunakan username SSO diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian diinputkan passwordnya. Nah, sebelum itu ada yang harus diperhatikan. Jadi pastikan untuk kotak allow my organization ini jangan di checklist. Jadi jangan terisi atau kalau misalkan sudah terchecklist, mohon di-uncheck dulu. Langsung saja klik OK. Kenapa harus di-uncheck atau jangan di checklist? Jadi allow my organization ini akan menyebabkan perangkat dikelola oleh Microsoft sehingga beresiko kehilangan akses modifikasi data. Jika terlanjur di allow organization-nya, kami juga ada panduan untuk penanganannya, bisa di-scan di scan barcode berikut. Suaranya kurang jelas, Kak? Belum. Kami informasikan kalau begitu, Gimana? 27 Juni 2023 untuk pelayanan IndiHome sudah menjadi. Gimana? Ya. Oh, dilanjut aja ya teman-teman. Di next, Kak. Ini salah satunya penanganannya. Kakak bisa masuk ke menu Windows, kemudian pilih Profile, pilih Change Account Setting, kemudian nanti ada menu Accounts, kemudian scroll ke bawah, pilih Access Work and School. Setelah itu di-disconnect di akunnya. Nah, nanti akan hilang ya untuk modifikasinya, jadi kembali muncul untuk melakukan edit. Setelah itu, layanan selanjutnya adalah MyTelu Mobile. Jadi, aplikasi mobile ini untuk menunjang kegiatan belajar atau mengajar di lingkungan Telkom University. Nah, ini untuk download-nya bisa di-scan barcode berikut, bisa di App Store atau di Google Play. Diketik saja MyTelu. Kemudian setelah berhasil mendownload, teman-teman bisa klik masuk, kemudian masukkan username-nya saja dan dipastikan menggunakan huruf kecil semua dan diinputkan password yang sama. Setelah itu berikut halaman jika berhasil login ya. Nah, untuk WiFi Telu Connect ini bisa diakses di kawasan Telkom University, namun untuk sementara di Telkom University Purwokerto masih dalam proses ya Kak ya. Untuk cara loginnya, bisa pilih SSID-nya Telu Connect, kemudian masukkan username dan password SSO-nya. Berikut barcode untuk melihat panduan lengkap Telu Connect. Kemudian ada layanan Azure, aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Untuk cara loginnya bisa akses ke azureforeducation.microsoft.com, kemudian sign in. Setelah itu masukannya juga sama,
Diawali dengan username SSO dan diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO-nya. Kemudian akan diminta untuk verification, masukannya kode negara, kemudian nomor handphonenya. Untuk kodenya silakan pilih opsi call me, kemudian masukkan 6 digit yang diterima, kemudian di verification. Setelah itu akan masuk ke menu education di software dan bisa melihat dan mengunduh aplikasi berlisensi yang tersedia. Berikut barcode untuk panduan lengkap Microsoft Azure-nya. Setelah itu kami ada layanan blog student. Untuk aksesnya bisa masuk ke student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian masukannya username dan password SSO, kemudian login. Langsung saja berikut cara memulai blog student ya. Kemudian kami menyediakan e-ticketing putih. Jadi tiket putih ini aplikasi yang dapat digunakan untuk pelaporan kendala atau permintaan terkait layanan putih. Untuk cara aksesnya bisa akses ke 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian connect with Microsoft 365. Jika sebelumnya sudah login, maka langsung akan tersambung. Kemudian pilih menu e-tiket putih. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Untuk menambahkan bisa pilih menu tiket baru. Kemudian silakan diisikan detail keluhan atau permintaan. Jangan lupa untuk melampirkan file pendukungnya. Setelah selesai mengisi, teman-teman bisa melakukan klik simpan. Setelah itu dari tiket baru nanti tiket yang sudah disimpan akan masuk ke tiket saya. Jadi tiket saya ini untuk dapat melihat, memantau progres dari tiket yang sudah diajukan sebelumnya. Nah, untuk informasinya bisa dilihat di sini jika status tiketnya sudah assign, maka tiketnya sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Jika in progress, maka tiketnya sudah dikerjakan. Jika resolve, tiketnya sudah selesai dikerjakan oleh eksekutor dan tim service desk nanti akan melakukan konfirmasi melalui chat tiket atau melalui WhatsApp. Jika confirmation, maka tiketnya sudah dikonfirmasi oleh service desk. Udah. Untuk tiket selesai bisa dilihat untuk responnya, tiket respon bisa di menu tiket selesai, kemudian detail, kemudian tunjukkan obrolan, nanti berisikan respon-respon tiketnya. Setelah selesai tiketnya akan selesai, maka untuk tiketnya bisa dinilai dan bisa memberikan ulasan pada tiket. Kami juga akan menjelaskan tentang keamanan data. Jadi keamanan data ini tuh digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya selalu mengaktifkan MFA ya, selalu mengaktifkan multi-factor authentication. Jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat. Selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan pada penyimpanan yang disediakan. Kemudian matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Menghindari penggunaan perangkat publik terutama untuk aplikasi sensitif, misalkan akun pribadi atau perbankan. Turut serta dalam menjaga keamanan dan data instansi, kemudian mematikan GPS jika tidak digunakan, selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, dan SMS, serta ingat segera menghubungi atasan untuk pertolongan kehilangan. Baik,
Terima kasih. Berikut materi yang sudah kami sampaikan dan untuk di sini kami menyediakan kontak-kontak bisa melalui WhatsApp atau melalui e-ticketing tadi untuk melakukan keluhan atau permintaan. Terima kasih. Kak Risma, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Sarah dan Mbak Nurul yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO dan layanan TI yang ada di Direktorat Putih. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi kepada rekan-rekan mahasiswa yang masih bingung atau ada yang masih kurang jelas. Silahkan bisa langsung ditanyakan melalui raise hand supaya bisa langsung open mic aja ya, biar komunikasinya langsung dua arah. Silakan dimanfaatkan sesi ini untuk bertanya, karena ini adalah sesi sosialisasi terakhir untuk mahasiswa TUP. Namun sebelumnya izin menyampaikan kembali, untuk kendala NIK tidak terdaftar atau tidak sesuai, silakan menghubungi akademik ITTP-nya terlebih dahulu atau TUP. Di luar hal tersebut, silakan bisa ditanyakan di sesi ini. Silakan teman-teman. Lalu juga ingin menyampaikan kembali untuk recording dan PPT yang disampaikan pada hari ini akan kami bagikan di web kami, yaitu web servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Nanti akan ada yang dibantu share juga ya di kolom chat. Nah, itu boleh disimpan teman-teman web kaminya ya. Oke, kita lanjut masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada dari Kak Rizka. Boleh langsung open mic, Kak? Izin bertanya, apakah Iya. suaranya sudah kedengeran, Teh? Sudah, aman. Ini saya sudah melakukan login di beberapa aplikasi seperti Microsoft dan MyTellU ya. Nah, tapi Iya. untuk login di akun Gmail belum bisa ya, Teh, untuk akun Tellu-nya ini. Login akun di Gmail. Oh, di akun Gmail. Ya. Oke. Jadi izin menyampaikan ya Kak ya, untuk akun email Telkom sendiri, ini itu berafiliasinya dengan Microsoft, sehingga tidak bisa akunnya itu digunakan untuk login Google, dan Gmail ini termasuk layanan Google. Jadi tidak akan bisa login melalui Google gitu atau Gmail. Jadi jika ingin mengakses email, silakan bisa melalui Outlook, Microsoft Outlook gitu ya, bisa aksesnya melalui office.com, nanti langsung masuk ke aplikasi Outlook begitu Kak. Oke, baik Teh, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi dari Kak Fari Desvian Pratama. Boleh, silahkan Kak. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Sudah aman. Kak, izin bertanya, ini untuk batas pembuatan akun ini kapan ya Kak? Batas pembuatan akun ini sebenarnya masih bisa Kak sampai nanti awal tahun ajaran ya. Cuman disarankan bisa sesegera mungkin karena ini akan digunakan juga untuk registrasi mata kuliah nanti. Kalau kakaknya ada kendala kah untuk aktivasinya? Belum dicoba sih Kak. Oh, oke. Baiknya bisa segera aja ya dicoba karena nanti ketika udah masuk ajaran baru bakal digunakan buat registrasi MK dan banyak keperluan akademik lainnya. Gitu sih, Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Roshid. Boleh langsung open mic, Kak? Cek, udah kedengeran nggak Kak? Sudah kedengeran. Ini Kak permisi Kak, terkait Igrasias ya, kan saya udah login di Igrasiasnya. Nah pada saat masuk Igrasiasnya itu ada peringatan informasi untuk password itu harus diganti. Nah ketika saya sudah melakukan itu dan login ulang, masuk ulang, itu masih ada peringatan untuk mengubah password lagi Kak. Itu kendalanya gimana ya Kak? Terima kasih. Paling kalau untuk kendala seperti itu, boleh dicoba dulu Kak buat akses di browser lain. Kemungkinan ini bisa jadi penyebabnya adalah karena cache browser ya. Boleh dicoba dulu untuk akses ke browser Sudah, Kak. lain. Udah?
Udah, Sama? udah sama. Oh, oke. Kalau gitu boleh Saya langsung di diisi Microsoft aja, Kak. Diisi aja langsung form kendala aktivasi SSO-nya yang udah disampaikan via chat biar kami bantu cek di sisi datanya. Gitu, Oke, Kak. Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Shelky Algi Laksono. Boleh langsung open mic, Kak? Permisi Kak, saya terdengar suaranya? Sudah terdengar, Kak. Ini Kak, saya ada kendala di aktivasi SSO-nya Kak. Saya masukkan nick-nya tuh nggak bisa terdaftar Kak. Itu gimana ya? Masukkan NIK-nya, nick-nya. Ya nggak bisa ya. Oh iya, kalau untuk kendala NIK tidak terdaftar, seperti yang tadi udah disampaikan ya, ini itu bisa disampaikan dulu, dikonfirmasikan ke bagian akademik TUP-nya, Kak, untuk dibantu cek terlebih dahulu di ITTP-nya seperti apa, gitu, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Kak. Silakan untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang masih bingung, ingin dikonfirmasi, boleh langsung disampaikan saja. Kalau dilihat di sini udah ada beberapa juga yang join Teams menggunakan akun SSO ya, berarti udah sebagian besar bisa berhasil untuk aktivasinya. Oke, ada dari Kak Aryan Khoirul Ramdhani, boleh langsung open mic, Kak? Login di Telio 1 pas di scan autentikator itu nggak muncul Kak. Yang nggak Error. muncul apanya? Kodenya nggak muncul Kak. Kodenya nggak muncul, tapi pada saat scan QR-nya itu bisa, Kak? Ya pas scan QR-nya itu error Kak. Error. Boleh dicoba di back dulu, Kak, ke step yang awal, nanti dicoba aktivasi ulang dulu, karena belum sempat scan ya tadi pas awalnya apa gimana? Belum sempat, sudah sempat scan tapi Udah error sempat Kak. scan. Ketika di next nggak bisa ya kalau kayak gitu biasanya. Ya, nggak bisa Kak. Kalau gitu boleh coba di close dulu aja browsernya supaya nanti aktivasi ulang dari awal aja karena itu sepertinya belum berhasil sih untuk aktivasi outnya. Gitu, Kak. Baik Kak. Terima Kalau kasih nanti Kak. masih terkendala boleh langsung WA kami aja kalau masalah out ke nomor yang tertera di layar ya, Kak. Siap Kak. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama, Kak. Oke, mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Kalau sampai jam 11.05 WIB belum ada yang nanya lagi, mungkin kita lanjut ke penutupan ya, teman-teman. Oke, ada yang raise hand lagi dari Kak Amar. Boleh langsung raise open mic-nya. Halo. Iya, halo Kak. Saya mau tanya, artinya kalau misalkan akun @student Telkom ini nggak ada Gmail-nya, nggak bisa dipakai untuk backup data ya? Untuk backup data email atau gimana, Kak? Kayak backup data kayak Google Drive gitu kayak. Oh, oke. Kalau akun student ini, Kak, dia bisa punya penyimpanannya sendiri melalui OneDrive ya, Kak, karena dia Microsoft. Jadi ketika nanti kakaknya mau memindahkan dari Google Drive ke OneDrive itu bisa. Jadi dari Google Drive ke OneDrive kalau buat yang student.com University-nya. Ini juga nanti kalau mau migrasi datanya, kita sediakan panduan kok, Kak, di web kami juga itu ada. Udah ada panduan buat migrasi data backup-nya. Gitu, Kak. Oke, cukup jelas, terima kasih. Oke, sama-sama, Kak.
Mungkin sudah tidak ada lagi teman-teman. Kalau gitu izin kita tutup aja untuk sesi sosialisasi pada pagi hari ini. Kalau semisal nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau kendala yang dilaporkan, silakan untuk kendala bisa isi form kendala aja gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian karena sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa TUP yang barusan juga sudah ada yang beberapa membantu menjawab pertanyaan ya. Semoga sesi kali ini bisa memudahkan rekan-rekan sekalian untuk melakukan aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Jika masih ada pertanyaan atau kendala, silakan bisa langsung kontak ke nomor layanan kami yang di layar, bisa di SS dulu aja teman-teman, atau mengisi form kendala aktivasi yang sudah dibagikan. Dan jangan lupa juga untuk mengisi form feedback sosialisasi yang sudah dibagikan via chat Microsoft Teams. Saya Risma Nur Istiqomah selaku MC dan mewakili penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini pamit undur diri dan memohon maaf jika ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.